Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas PKN yaitu Sistem Hukum dan Peradilan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurezilan Zaliel dari 10 Akuntansi 4. Saya Aljuna Hanifah dari 10 Akuntansi 4. Saya Zulsa Nisa dari kelas 10 Akuntansi 4. Saya Ofrena Musfita Graheni dari 10 Akuntansi 4. Saya Melia Maharani dari 10 Akuntansi 4. Saya Sanutino Yudia dari 10 Akuntansi 4. Oke, stay tune ya. Sistem hukum dan peradilan. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Sistem hukum itu ada pemerintah, undang-undang, masyarakat, penegak hukum, dan bertertiban. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Pembagian hukum itu sendiri digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan wujudnya. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum, sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya UUD, UU, Perda. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu atau hukum adat. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi, contohnya seperti pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Kemudian berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya, hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hukum adat Manggarai, Flores. Hukum adat Endeli, Flores, Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu seperti hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, yaitu seperti hukum perang, hukum perdata, internasional, dan sebagainya. Berdasarkan waktu yang diaturnya, hukum yang berlaku saat ini atau ius Quantitium disebut juga hukum positif. Yang kedua yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang dan hukum asasi atau hukum alam. Kemudian menurut sifatnya hukum dapat dibagi dalam hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau hukum pelengkap. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan dalam dua hal, yaitu hukum publik yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian hukum privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan, jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Hukum tata usaha yaitu mengatur cara kerja dari alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh beserta sanksi atau hukum bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, isinya berupa aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu disebut juga sebagai hukum material. Ada juga hukum acara, aturan yang berisi tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara penangkapannya. Bukunya disebut dengan KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum ini menjadi pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Disebut juga dengan hukum formal. Terus ada hukum privat, yaitu keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi penting yang diatur adalah masalah pribadi, meliputi hukum perdana, mengatur hubungan perseorangan yang bersifat pribadi, perceraian. Hukum dagang yaitu mengatur hubungan yang terkait dengan pedagang. Dan ada hukum adat yaitu mengatur hubungan yang menyangkut persoalan adat istiadat. Peradilan tingkat pusat. Ada dua badan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu 1. Mahkamah Agung, merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang menyelesaikan perkara pidana di
tingkat kasasi, menguji semua peraturan yang lebih rendah dari UU apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. 2. Ada Mahkamah Konstitusi, merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari UU ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan UU NRI tahun 1945. Peradilan tingkat umum, pengadilan negeri atau PN merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Seseorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tindakan kejahatan, diadili di PN setempat. Bagi terdakwa yang tidak terima dengan vonis hakim di tingkat PN dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi atau PT. Peristiwa ini dikenal dengan naik banding. Pengadilan tinggi atau PT merupakan pengadilan di tingkat provinsi menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak terima atas vonis di tingkat sebelumnya atau PN. Jika terpidana tidak mau terima atas vonis di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat atau MA yang dikenal dengan nama kasasi. Mahkamah Agung atau MA menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih juga ditolak, maka si terpidana masih bisa melakukan 2 upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu peninjauan kembali atau PK. Bisa diajukan bila terpidana tetap merasa tidak bersalah dengan menunjukkan bukti baru yang belum pernah diungkap sebelumnya di pengadilan. Kemungkinan yang terjadi adalah bebas murni atau ditolak. Kedua, gerasi. Apabila terpidana mengaku bersalah, minta ampun pada presiden selaku kepala negara. Kemungkinan yang terjadi dikurangi hukum atau tetap. C. Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi 1. Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu menyelesaikan permasalahan naik banding perkara tata usaha negara di tingkat provinsi. D. Peradilan Agama. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi masyarakat beragama Islam, misalnya masalah perceraian. Meliputi 1. Pengadilan Agama atau PA, menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. 2. Pengadilan Tinggi Agama, yaitu menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdata di tingkat provinsi. E. Peradilan Militer. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer, terdiri dari 1. Pengadilan Militer, menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat kapten ke bawah. 2. Pengadilan Militer Tinggi, menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah. Juga bisa untuk mengadili anggota militer yang naik banding dari tingkat di bawahnya. 3. Pengadilan Militer Utama, menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang masih tidak puas dengan hukuman yang sudah dijatuhkan di tingkat pengadilan militer tinggi. Juga memutuskan perselisihan tentang wewenang mengadili antar pengadilan militer yang berlainan. Selanjutnya ada F, yaitu peradilan pajak. Peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. G, yaitu Komisi Yudisial, lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Selain lembaga peradilan nasional, ada pun peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Pertama ada kepolisian. Yang pertama itu ada tugas utamanya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Selanjutnya itu, untuk sebagai aparat hukum polisi dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelidik, dan penyidik polisi juga berwenang untuk menangkap orang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak kriminal disebut dengan BAP, berita acara pemeriksaan, yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.